Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Halo, perkenalkan nama saya Rif'ah Najia. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam pada masa Khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Jadi, pada masa kepemimpinannya, Khulafaur Rasyidin memberi kontribusi yang besar dalam peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya dan juga perilaku yang terpuji sehingga mereka menjadi panutan oleh rakyatnya. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafah yang merupakan bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti, pemimpin atau penguasa yang berperan untuk melanjutkan tugas Nabi Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan Ar-Rasyidin berasal dari kata Ar-Rasyid yang berarti orang yang mendapat petunjuk. Jadi, kata Khulafaur Rasyidin berarti orang yang ditunjuk untuk menjadi penguasa atau pengganti atau pemimpin yang selalu mendapat petunjuk Allah. Khulafaur Rasyidin itu ada 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oke, langsung saja kita akan menuju ke Khalifah pertama di Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertama di Khulafaur Rasyidin itu adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat dari tahun 632 Hijriah sampai 634 Hijriah. Maksud saya 632 Masehi sampai 634 Masehi. Jadi, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, terjadi banyak kericuhan tentang siapa yang akan menggantikan beliau untuk memimpin. Jadi setelah perdebatan yang cukup lama, akhirnya terpilihlah Khalifah Umar bin Khattab. Namun Khalifah Umar menolak dan mengajukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin untuk menggantikan Rasulullah SAW. Pada masa kepemimpinan beliau terjadi perang Riddah, yaitu perang yang terjadi karena adanya perpecahan yang diakibatkan oleh orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi karena sakit dan dimakamkan di rumah putrinya di dekat Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah SAW. Oke, jadi itu sekilas penjelasan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah selanjutnya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab menjabat dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Jadi beliau memimpin selama 10 tahun. Pada masa jabatan beliau banyak dibangun berbagai tempat belajar dan juga madrasah seperti sekolah-sekolah yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran, hadis, dan juga fikih. Perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga dilakukan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Selain itu, beliau juga mendirikan berbagai klinik kesehatan untuk masyarakat. Pendirian Ahlul Halli wal Aqdi yang merupakan lembaga untuk menyelesaikan perkara suatu hal serta Baitul Mal yang mengurus perbendaharaan negara. Pada masa beliau juga ditetapkan tahun Hijriah.
Beliau juga mendirikan Departemen Pajak dan Tanah atau Diwanul Hajj. Dan juga pada masa beliau dilakukan percetakan uang. Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada tanggal 3 November 644 Masehi setelah ditusuk oleh seorang budak bernama Abu Lu'lu'ah pada saat beliau akan memimpin sholat subuh dengan alasan dengan alasan Abu Lu'lu'ah itu merasa jengkel terkait pajak yang diberikan yang ditetapkan untuk para budak. Jadi Abu Lu'lu'ah itu merasa jengkel karena petisinya itu tidak dikabulkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Itu sekilas ya penjelasan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya kita akan berpindah ke Khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan menjabat menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi sampai tahun 655 Masehi. Untuk Khalifah Utsman bin Affan sendiri, beliau memiliki julukan Zunnurain atau yang mendapat dua cahaya. Kenapa beliau mendapat julukan tersebut? Beliau mendapat julukan tersebut karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Beliau diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dari 6 panitia pada saat beliau berusia 70 tahun. Khalifah Utsman bin Affan merupakan khalifah yang meresmikan Mushaf Utsmani atau Al-Quran yang seperti kita kenal pada masa ini. Pembukuan Al-Quran ini dilakukan atas dasar banyaknya penghafal Al-Quran yang terbunuh pada saat Perang Riddah. Khalifah Utsman bin Affan sendiri meninggal pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Beliau meninggal setelah rumah beliau dikepung oleh para pemberontak selama 40 hari. Karena beliau tidak ingin melakukan perlawanan dan tidak ingin terjadi pertumpahan darah, akhirnya para pemberontak berhasil membunuh beliau. Setelah para pemberontak tersebut menerobos rumah beliau, kemudian membunuh beliau yang sedang membaca Al-Quran. Beliau dikuburkan di kuburan Baqi. Khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau menjabat menjadi khalifah mulai tahun 655 Masehi sampai 661 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang sangat menjaga pandangannya. Beliau tidak pernah menyembah berhala sepanjang hidupnya. Karena itulah beliau dijuluki karamallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakannya. Beliau juga merupakan orang yang menggantikan Rasulullah SAW di tempat tidur pada saat terjadi pengepungan yang pada saat itu bertujuan ingin membunuh Rasulullah SAW yang akan hijrah ke Madinah. Pada masa pemerintahannya, beliau memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah, serta beliau juga memecat para gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan serta menggantikannya dengan gubernur-gubernur yang baru.
Beliau juga menarik kembali harta dan tanah yang dihadiahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan kepada keluarganya. Beliau menarik tanah serta harta yang didapatkan secara tidak sah atau mungkin bisa disebut dengan korupsi. Beliau juga melaksanakan kembali sistem pajak yang diberlakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal pada tanggal 28 Januari 661 Masehi. 2 hari setelah Ibnu Muljam memukul beliau menggunakan pedang yang dilapisi racun. Banyak pihak yang menuntut penuntasan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, sehingga muncullah banyak konflik, termasuk konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan beberapa sahabat yang dikomandani oleh Sayyidina Aisyah. Puncaknya itu terjadinya perang Jamal atau perang unta yang menyebabkan beberapa sahabat dari pihak Sayyidina Aisyah gugur dan Sayyidina Aisyah sendiri ditawan. Selain perang Jamal, terdapat juga perang Siffin yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Affan. Perang tersebut berakhir dengan terpecahnya pendukung Ali bin Abi Thalib menjadi 3 golongan, yaitu kelompok yang tetap mendukung beliau, kelompok yang mengundurkan diri, dan kelompok penentang beliau, yaitu kelompok Khawarij. Sekian sekilas penjelasan dari saya tentang Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau mungkin penyampaian informasi yang salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.